kebaikan yang harus diteruskan, ya. Kebaikan-kebaikan tersebut yang harus memperhatikan orang lain, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam, di mana itu merupakan jalan tengah atau model komunikasi pertengahan yang tidak terlalu ke kiri, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, ya. Jadi ada yang disebut dengan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik jalan atau cara, metode komunikasi, yaitu yang di pertengahan. Dalam konteks ini kita sudah berbicara beberapa episode sebelumnya tentang takwa, tentang Pancasila, dan konsep-konsep governance di beberapa episode sebelumnya, dan sekarang ini kita lanjutkan pembahasan tentang takwa, ya. Bahwa yang lalu itu ada 7 yang vertikal, kemudian ada 7 yang horizontal. Hari ini kita coba membahas tentang 7 yang horizontal itu, ya. Yang pertama tentu tentang berbagi atau zakat, kemudian yang kedua tentang komitmen, ya, menepati janji, kemudian ketiga tentang kesabaran, kemudian keempat tentang mengontrol emosi, ya. Lalu juga kita akan bahas tentang memaafkan orang lain dan juga berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, yang biasa disebut dengan ihsan, dan tidak mengulangi keburukan-keburukan yang kita sudah ketahui itu salah. Untuk yang pertama kita bahas bagaimana komunikasi Islam berbicara tentang berbagi, ya. Di sebelah kiri, ya, itu ada konsep umum yang mengatakan bahwa hidup ini memang kita harus selalu bisa berbagi tentang apa yang kita miliki. Kita bisa umpamanya mempunyai harta, kita berbagi kepada orang lain. Kita mempunyai waktu, kita berbagi kepada orang lain. Mempunyai pengetahuan atau skill, ya, pengalaman, kita berbagi kepada orang lain. Dan itu dianggap sebagai suatu kebaikan yang harus diteruskan, ya. Kebaikan-kebaikan tersebut yang harus memperhatikan orang lain, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan ini, ya, tentu selalu ada kaitannya dengan bukan hanya dunia ini, tapi juga setelah kita bangkit di dunia yang lain yang biasa mereka sebut dengan akhirat, ya, yaumul qiyamah, ya, atau di sanalah kemudian orang mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya dan juga kata-katanya, termasuk niat-niatnya di sana juga itu dipertanggungjawabkan semuanya. Dan oleh karena itu harus berusaha berbuat baik, ya, berbagi kepada siapapun yang kira-kira berhak untuk itu, ya, layak untuk pemberian-pemberian kita. Kemudian yang di sebelah kanan ada yang disebut dengan filantropi. Ini konsep Barat biasanya, bahwa ya, apabila orang itu berkecukupan, maka dia dalam konteks dunia mereka
membagikan sebagian dari yang mereka miliki. Jadi konsep filantropi ini kemudian biasa juga melahirkan donasi-donasi kepada orang lain, bahkan kepada bangsa lain, komunitas lain, agama lain, dan biasanya itu tidak peduli dengan latar belakang ya orang yang diberikan itu. Tidak melihat sukunya, tidak melihat rasnya, golongannya, agamanya, tentu gendernya juga. Jadi biasa gerakan filantropis ini cukup dikembangkan terutama oleh orang-orang the haves ya di barat ya. Ini kemudian juga sudah mulai ditularkan ya konsep ini ke dunia timur, ke dunia yang mempercayai umpamanya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan ya, sehingga tadi hubungannya dengan yang kiri ya ini biasa tersambung dengan konsep memberi apa yang dimiliki kepada orang lain, dengan juga tadi konsep kemanusiaan yang dikenal di barat dengan tadi filantropi itu. Dan ini banyak contohnya seperti Bill Gates ya, itu sampai bermiliar-miliar rupiah mereka berikan hartanya kepada orang lain. Kadang juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka berikan, umpamanya penyakit lepra atau TBC atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan AIDS ya, atau penyakit kelamin ya, mereka biasa juga ada yang fokus dengan penyakit-penyakit seperti itu ya. Ada juga tentu tentang kemiskinan. Jadi tergantung ya pesan dari pemilik harta tersebut ya, bahwa ini usaha filantropis diberikan kepada orang-orang dengan kriteria yang mereka sudah buat itu. Nah, sekarang yang ketiga ya, atau biasa juga disebut dengan yang di pertengahan, inilah kemudian merupakan komunikasi Islam ya, yang dikenal dengan beberapa istilah. Ada umpamanya dengan ZIS ya, zakat, infak, sedekah ya. Ini sangat populer istilah itu di dunia Islam ya. Tapi juga ada ya konsep hibah ya, juga ada konsep wakaf ya, ada wasiat dan seterusnya dan seterusnya. Ini kaya sekali juga sebetulnya dalam tradisi Islam, dan ini merupakan juga komunikasi Islam dalam konteks ini, bahwa apabila orang mempunyai harta, setiap tahun itu harus mengeluarkan zakatnya ya, yang tentu syaratnya ada haul, ada nisab ya. Jadi haul harus berputar satu tahun, kemudian nisab untuk jumlah tertentu, umpamanya 83 gram emas, itu harus dikeluarkan, itu 2,5%. Kemudian juga ada cara perhitungan, kalau itu sumber dari pertanian ya, kalau tak ada hujan maka harus keluar 5% ya, dan itu biasanya tahunan. Kemudian juga kalau diusahakan pengairannya, seperti pengairan umpamanya irigasi atau ada pompa mesin yang dibeli, kemudian mengairi pertanian tersebut, maka itu biasa dikeluarkan 2,5%. Kemudian selebihnya ada lagi yang bersifat tadi infak ya, itu bisa tidak ada batasnya tentunya, tergantung dari keikhlasan seseorang. Begitu juga sedekah diberikan kepada lembaga tertentu atau langsung kepada yang disebut dengan al-mustahik ya. Al-mustahik juga ini sudah cukup dikenal, ada 8 bagian itu ya. Salah satunya tentu amil yang memang mengumpulkan secara institusional tadi infak, sedekah, zakat itu ya, atau wakaf itu. Kemudian juga tentu yang orang yang baru umpamanya masuk Islam, itu juga biasa menjadi
mustahik ya orang-orang seperti itu, dan juga yang terjerat dengan hutang ya, termasuk untuk memerdekakan hamba sahaya, dan juga konteks ini masuk Ibnu Sabil yang biasa disebut dengan penerima beasiswa atau orang yang dalam perjalanan gitu ya. Ini tapi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 177 ya, itu juga masuk kategori wasailin ya, orang yang meminta-minta itu, sehingga ini juga kemudian banyak orang yang datang ke tempat-tempat tersebut tujuannya untuk meminta-minta. Tapi dalam Islam ya itu diharapkan agar manusia itu selalu kreatif ya, untuk bisa selalu bertanggung jawab untuk hidupnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Jadi model zakat atau infak, sedekah dan lain-lain tadi dalam komunikasi Islam ini ya sebetulnya dalam rangka untuk mengurangi gap antara orang kaya dan orang miskin, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara keduanya ya. Orang kaya kemudian menjadi bersih hartanya, juga bisa juga tentu mendapatkan apresiasi dalam masyarakat, dan juga orang miskin seharusnya terberdayakan, sehingga ya ujung-ujungnya ada semacam penyamarataan atau pemerataan ya dalam hal harta benda, sehingga seharusnya kalau model ini yang diperkenalkan maka umat Islam itu akan sama rata, sama rasa, dan juga melahirkan kesejahteraan untuk semuanya. Demikian para pemirsa, para penonton, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.